Annoying for pet owners. Irritation, they can cause to the fleas and get flea allergy dermatitis, and it's a real problem for animals. They are found all year round. It's worse so in summer, in the hot, humid weather. You can tell if your pet has got fleas because you'll probably see them. If you part their fur, you'll see these little black grains of rice moving and scurrying away. Fleas live on the pet. They suck their blood. They also lay eggs. Now, these eggs do not stick to the pet, so wherever that pet walks, they're going to drop eggs everywhere. And if you see one flea, then that's probably about 5% of your problem. 95% is actually in your environment. With environmental cleanup for fleas, there's a few things you can do. Number one is vacuuming. Suck up all those flea eggs and the larvae. You want to wash bedding in hot water greater than 60 degrees, and that's your bedding and pets' bedding. If that is not practical, so you've got a big dog bed and you can't stick it in the washing machine, you can put it in direct UV light, and so the UV light will penetrate through and then kill those eggs. It will take a minimum of 8 weeks, 8 weeks up to 12 weeks, sometimes even 16 weeks to clear a flea infestation. So prevention is better than cure. Treat your pets. I recommend Bravecto. I also use Bravecto because it is long lasting, it is safe, it's convenient and effective, so it's a great product to use. Ya, ini semua untuk kamu. Mother and baby. Chicken and rice kitten. Chicken and rice adult. Persian kitten. Persian adult. Hair and skin. All stage. Senior. Healthy your pet, healthy your pocket. We, Kalba Animal Health, are dedicated to improving human life through animal health. We believe that animals play a crucial role in human life. From dogs, cats, cows, chickens, to shrimp, each has their own role in our lives. At Kalba, we believe that humans and animals fundamentally need each other. And their health is our responsibility. Therefore, we, Kalba Animal Health, as part of the leading pharmaceutical company in Indonesia, are committed to ensuring the health of animals for the well-being of human life. Through thorough product research processes following pharmacopoeia guidelines, and supported by professional human resources and production technology that comply with GMP CPOB, CPOIB standards, we are determined to provide the best products for livestock and your beloved pets. With a distribution network spread across the Indonesia archipelago and the ability to export, we ensure the availability of products wherever you are. We are ready to contribute to improving their well-being for a better life. Kalba Animal Health, to improve animal health for a better human life.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kolega dokter hewan semua. Pada malam hari ini, kita alhamdulillah bisa berkumpul kembali ya di webinar Dr. B The Vet Show, acara kesayangan kita. Saya mau menyapa dulu nih, ada Dokter B-nya. Halo Dokter B, Dokter Binol. Halo Dok Afdi, selamat malam. Selamat malam dok. Ini udah berapa Kita bulan ya kita nggak event ya? Iya, dan kali ini kita selalu membawa gebrakan ya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama berkumpul pada malam ini untuk mendengarkan mengenai materi yang sangat menarik terkait sosialisasi SNI 9184 tahun 2023 tentang pelayanan kesehatan hewan, rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri. Dan pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang paling topnya lah gitu, yaitu Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD DAI CPIM, yaitu Ketua Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia, sekaligus merupakan Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, dan Alhamdulillah Prof. Denny sudah bergabung bersama kita di sini. Halo Prof. Halo Dok Abdi, Ya malam, Prof. Assalamualaikum semuanya. Dok Binol, Waalaikumsalam sehat Prof. selalu. Dan acara ini dapat terselenggara atas kolaborasi Dr. B The Pet Show bersama Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia dan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Dan tidak lupa acara ini juga disponsori oleh PT Agroveta Husada Dharma, PT Sistar Indonesia, PT Winaka Medica Indotama, Proplan, Nestle Purina Petcare, MSD Animal Health Indonesia, PT Anima Medika Sejahtera, dan PT Abdinawa Sejahtera. Jangan lupa beli produknya ya, kolega ya. Siap. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan dulu Mars Dokter Hewan. Pada Dokter Bino, silakan. Dokter profesi mulia, mengabdikan pada nusa, bangsa dan negara, menjunjung tinggi azas negara. Undang-Undang Dasar 45 pedomannya, menolong hewan tugas utamanya, mencegah malapetaka pada satwa, mencukupi kebutuhan hidup. Gerak bakti dokter hewan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, dasar Pancasila. Baik, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Mars Dokter Hewan. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Profesor Denny. Masih ini ya. Baik, Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD DAICVIM, merupakan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia dan Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, menyelesaikan pendidikan sarjana dan dokter hewannya di IPB University,
Untuk Doctor of Philosophy-nya, PhD-nya di Veterinary Clinical Science di Yamaguchi University. Lalu mendapatkan gelar guru besar, profesor di tahun 2014. Itu udah 10 tahun ya, Prof ya, di IPB University dan diplomat AICVIM di Veterinary Internal Medicine eh, yang spesialisasi kardiologi dari Asian College of Veterinary Internal Medicine di tahun 2017. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut profesor kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materi mengenai sosialisasi SNI 9184 2023. Tapi sebelum kita menuju materi ini sebuah terobosan baru ya, Prof ya. Kalau kita saat ini di Indonesia sudah memiliki standar nasional Indonesia untuk pelayanan kesehatan hewan. Ini inisiasinya nih bagaimana, Prof, awalnya, Prof? Terima kasih Dok Abdi. Ini sebenarnya sih saya paling ini bicara sejarah nggak apa-apa lah ya, walaupun kita bicara ke depan selalu. Tapi kalau bicara sejarah, betul yang disampaikan panjang ya. Kita diskusi ini dari 2018 sebetulnya ya. Jadi ini cukup panjang, maju mundur gitu ya. Kemudian untuk apa sih SNI itu pasti mungkin pertanyaan pertama itu nanti yang akan banyak ditanya. Kenapa sih kita perlu standar gitu lain sebagainya. Kemudian berangkat dari situ kita akhirnya memang dengan pertumbuhan klinik yang luar biasa ya saat ini, dokter hewan praktik mandiri, pabriknya juga bertambah banyak ya. Sekarang dulu FKH 11, tahun ini aja tambah 4 udah 15 ya. Jadi artinya makin banyak dokter hewan, persentase yang ingin praktek juga makin tinggi. Tentu dari kita sendiri lah yang harus memiliki niat yang baik ya. Bagaimana kita membuat standar-standar yang tentu nanti yang akan merasakan manfaat pertama kali tentu klinik hewan, rumah sakit hewan, dan praktek mandiri itu sendiri. Itu Dok Abdi ya sebetulnya. Ya baik, Prof. Dan alhamdulillahnya yang mengikuti webinar ini dari pendaftarnya itu mencapai 350 orang, Prof. Jadi sangat antusias dan pada malam hari ini sudah bergabung 148 partisipan dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menyampaikan materi ya, Prof ya dari Prof untuk mensosialisasikan SNI 9184 tahun 2023 ini secara masif gitu. Baik, Prof. Tanpa berpanjang lebar lagi, dipersilakan Prof untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Dok Abdi, Dok Binol, dan juga teman-teman dari praktisi ya yang hari ini malam ini hadir. Tentu kesempatan yang sangat baik, waktu yang kita sebut ini waktu prime time sebetulnya, waktu bersama keluarga, hari Jumat lagi, besok Sabtu libur, tapi dokter yang pertama tentu masih meluangkan waktu. Saya pribadi sangat apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para kolega semua yang hadir. Kemudian yang kedua, setiap sosialisasi ini selalu banyak memang ya. Terakhir waktu diadakan oleh dari BSN sendiri tuh sampai 500 lebih ya yang hadir. Jadi artinya itu memang antusiasmenya memang luar biasa dan ini saya yakin adalah keinginan dari para peserta yang hadir sebetulnya untuk mendengar dan mudah-mudahan nanti bukan hanya mendengar tapi bagaimana ini bisa diterapkan ya. Karena kesuksesan dari SNI itu diterapkan ya, bukan menjadi produk ya. Karena indikatornya adalah bisa diterapkan dengan baik. Mohon izin saya langsung share screen. Kalau nanti ada pertanyaan, tentu nanti ada sesinya ya yang akan disampaikan nanti oleh, mohon maaf ini saya matikan. Saya ulang lagi dulu. Baik, di layar udah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik, mungkin slide saya nggak terlalu banyak ya, sekitar 35 slide, jadi mudah-mudahan waktu diskusi bisa lebih panjang ya. Dan saya yakin sebetulnya bagi peserta yang hadir ini sesuatu yang menjadi persyaratan
apa sih klinik hewan, rumah sakit hewan, saya yakin hampir sebagian besar praktisi atau yang hadir di sini sudah mengetahui dengan baik sebetulnya ya. Jadi saya masuk dari apa sih sebetulnya kepentingan dan manfaat penerapan SNI 9184 2023. Jadi kalau dilihat tahunnya itu 2023 karena ini keluar di bulan September 2023, harapannya 2024 sudah bisa mulai diterapkan tentunya ya sejawat semuanya. Nah, ini saya lanjut, ini sebetulnya yang menjadi latar belakang, sedikit saya cerita latar belakang dari SNI. Jadi, kita ketahui bersama bahwa pelayanan kesehatan hewan, ruang lingkup SNI ini sejawat semua masih terbatas di hewan kecil, masih terbatas di hewan kecil dan juga terbatas di klinik hewan, rumah sakit hewan. Awalnya tidak masuk di praktek mandiri, tapi berbagai input dari Badan Sertifikasi Nasional BSN, dari Komite Akreditasi Nasional, dan dari sejawat semua juga praktek mandiri juga dimasukkan. Jadi akhirnya kami memasukkan ini menjadi 3 jenis pelayanan kesehatan hewan. Nah, tentu kita ketahui tadi sudah saya sampaikan pertumbuhan yang sangat signifikan ya terkait dengan pelayanan kesehatan hewan ini, baik di kota besar maupun bahkan di kota-kota kecil juga sudah berkembang dengan baik. Kalau melihat nggak usah jauh-jauh ya di negara tetangga kita, Thailand ini luar biasa ya. Termasuk juga Malaysia, mungkin 2008 Thailand, Malaysia, Indonesia berada mungkin pada titik yang sama pada saat itu ya. Bahkan mungkin Indonesia sedikit leading dibanding Malaysia, tapi kalau lihat standar pelayanan sekarang sudah kita bilang ya, jujur kita sampaikan kita jauh ya, tertinggal dengan Thailand gitu. Singapura juga kita jauh tertinggal. Nah, Malaysia masih belum punya sistem sertifikasi maupun akreditasi. Thailand, mereka mengadopsi hampir 100% dari American Animal Hospital Association. Jadi mereka sudah menerapkan standar and accreditation sejak tahun mungkin 2018-19 ya. Jadi dia sudah 5 tahun dan sekarang luar biasa kalau kita lihat perkembangan di sana ya. Standar pelayanan sangat baik. Bahkan mungkin banyak sejawat di sini yang berpraktek di rumah sakit hewan atau klinik hewan di sana. Nah, di Jepang sendiri mereka ini contoh saja, di Jepang mereka tidak membuat sendiri tapi mereka mengambil akreditasi dari American Animal Hospital Association dari Amerika, dan AAH ini juga sudah bisa juga diambil oleh klinik atau rumah sakit hewan di Indonesia. Tapi kalau kita bisa membuat sendiri, kenapa kita tidak jadi tuan rumah di negara sendiri begitu ya? Tidak perlu mengambil dari akreditasi dari luar. Oleh karena itu lahirlah SNI ini dan alhamdulillah disupport penuh oleh BSN, oleh KAN, dan juga oleh Kementan. Nah, ini contoh saja yang uh, kita tahu di sebelah kita ada profesi yang sudah sangat baik, ada profesi dokter hewan. Mohon maaf, profesi dokter. Di sana ada rumah sakit juga. Mereka sistemnya bukan lagi SNI, tapi mereka membuat satu lembaga baru namanya Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Suatu bodi atau suatu badan baru yang sangat baik ya, sangat terstruktur dengan baik. Mereka mengeluarkan akreditasi rumah sakit. Ada bintang 1 sampai dengan bintang 5 ya. Nah, berikutnya di sebelah kanan. Akhirnya tapi kita tidak menempuh ke komite akreditasi, tapi kita menempuhnya ke SNI. Karena SNI ini, kalau kita ter-SNI, nanti klinik dokter ter-SNI, maka negara-negara yang meratifikasi dari beberapa SNI kita mengacu salah satunya kepada ISO 16025 ya buat lab. Kalau kita klinik dokter tersertifikasi NI, langsung beberapa negara yang juga mengakui SNI akan mengakui juga sertifikasi di klinik-klinik dokter semuanya. Ini contoh saja dari salah satu lembaga sertifikasi profesi dari Sukovindo yang mengeluarkan SNI. Jadi nanti di klinik atau di rumah sakit di depannya yang paling mudah tentu bisa menerapkan atau menuliskan logo SNI ya dengan nomor sertifikatnya. Ini tentu akan memberikan juga nomor 1, eh, si klien tentu akan lebih merasa nyaman ya dan juga aman dengan eh, klinik yang akan memberikan pelayanan kepada hewan-hewan mereka. Baik, ini ada 6 urgensi dan juga nanti akan kita lihat manfaat yang signifikan terkait dengan apa SNI. Ini saya ambil beberapa contoh yang ada di rumah sakit manusia atau bahkan di puskesmas. Jadi ada 6. Yang pertama akan ada peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, keamanan pasien yang lebih terjaga, dan juga ada efek edukasi dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap penyakit, mungkin zoonosis, terhadap bagaimana pelayanan
mohon maaf, pemeliharaan kesehatan anjing atau kucing yang baik, lain sebagainya. Dan juga akan banyak comply dengan regulasi dan akreditasi yang terkait di sana. Karena SNI yang dibuat itu memang harus comply dengan regulasi dan akreditasi sistem yang lain. Dan juga ada kolaborasi antar lembaga. Baik, saya masuk ke satu persatu dari 6 poin yang tadi saya sampaikan. Nomor satu, urgensi dari SNI adalah peningkatan kualitas layanan. Ini di sini ada contoh. Rumah sakit yang menerapkan SNI dalam manajemen mutu contohnya, ini bukan pelayanan kesehatan tapi lebih ke manajemen mutu ya. ISO 9001 ini manajemen mutu, tidak ke pelayanan kesehatan. Tapi itu studi di rumah sakit di Jakarta menunjukkan 85% pasien puas dengan layanan setelah rumah sakit tersebut menerapkan SNI untuk apa namanya standar jaminan manajemen ya. Dan artinya pengalaman ini mendorong rumah sakit untuk terus melakukan audit internal, evaluasi rutin, sehingga tentu akan. Yang kedua, kemudian apa yang menjadi urgensi dari SNI? Yang nomor dua adalah ada efisiensi operasional. Di sini diambil bukan rumah sakit tapi puskesmas. Puskesmas yang menerapkan SNI ternyata meningkatkan efisiensi operasionalnya hingga 30%. Ini kan luar biasa. Kalau terjadi efisiensi operasional yang sangat baik, tentu otomatis ya akan ada penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan juga tentu kontribusi pada peningkatan pelayanan. Staf menjadi lebih terlatih, memahami alur kerja yang baik, dan juga yang lebih penting tentu waktu tunggu pasien bisa menjadi lebih singkat ya. Karena pasien semua lebih mengetahui ada alur pendaftaran yang jelas, ada alur penanganan pasien rawat inap yang jelas gitu ya. Semuanya bisa dibuat dan juga tersistem bahkan diterapkan dengan baik. Bagaimana dengan keamanan pasien? Tentu sudah jelas ya kalau semua terstandar, semua apa namanya mengikuti standar operasional yang baik, maka resiko adanya insiden kesalahan medis menjadi lebih kecil, bahkan mungkin bisa hampir tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya sangat fatal ya. Kalau mungkin kesalahan minor, kadang-kadang mungkin masih bisa terjadi. Misal standar dalam penggunaan obat-obat dan prosedur pembedahan itu ternyata di rumah sakit bahkan di puskesmas menurunkan angka kesalahan hingga 20%. Jadi ini tentu kenapa? Karena di sana ada standar ruang bedah, di sana ada standar pemberian obat ya, lain sebagainya. Nah, jadi adanya protokol yang jelas dalam penanganan pasien dan prosedur medis tentu menjadikan layanan kesehatan menjadi lebih aman. Berikutnya, bagaimana urgensi terhadap edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi ini ada impact-nya juga, bukan hanya impact internal kepada apa namanya kepada klinik, kepada rumah sakit atau praktek mandiri, tapi juga ada dampak yang positif edukasi kesadaran masyarakat. Di sini disampaikan contoh program vaksinasi yang terstandar ya, itu menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat meningkat hingga 90%. Kenapa? Karena masyarakat lebih memahami pentingnya kesehatan, bagaimana mencegah penyakit itu tentu lebih baik daripada mengobati, lain sebagainya. Dan bentuk-bentuk edukasi kesehatan masyarakat itu menjadi standar yang harus ada di klinik atau ada di rumah sakit. Dan itu tentu menjadi hal yang sangat baik. Berikutnya bagaimana urgensi terkait regulasi dan akreditasi. Nah, di sini tentu kita ketahui bersama sekarang kalau rumah sakit di manusia ya harus ada akreditasi, dia tidak bisa beroperasi bahkan ya kalau dia tidak punya akreditasi. Tapi SNI yang ada saat ini semuanya sifatnya voluntary base. Jadi tidak berupa obligatori. Namun tidak nutup kemungkinan pemerintah menjadikan ini instrumen menjadi sesuatu yang wajib ke depannya. Ya, ini tidak nutup kemungkinan karena SNI ini kan tentu dikeluarkan oleh pemerintah. Mereka melihat bagaimana perkembangannya di masyarakat gitu ya. Kalau ini menjadi tuntutan yang tinggi dari masyarakat, tidak nutup kemungkinan SNI menjadi sesuatu yang wajib ya. Nah, ini pengalaman juga apa kita bisa lihat ya, akreditasi ini menjadi tolak ukur bagi pasien dalam memilih tempat pelayanan kesehatan. Saya yakin sejawat semua kalau melihat masuk ke rumah sakit, dia bintang 5 atau bintang 4 minimal, pasti kita yakin bahwa pelayanan yang dilakukan di sana baik. Obat-obatnya juga terstandar, semua dokter-dokternya juga sudah baik ya, lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk public trust ya yang akan dibangun dengan adanya ini. Berikutnya kolaborasi antar lembaga. Penerapan SNI dalam program kesehatan masyarakat melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Kita di sini ada Badan Standarisasi Nasional BSN, ada KAN ya, Komite Akreditasi, nanti ada LS Pro yang akan melakukan sertifikasi. Tentu di sini ada ARSI, kami tentu akan mendampingi kolega semua ya pada saat kolega semua memerlukan bagaimana sih cara
membuat standar yang baik lain sebagainya. Jadi ARSI bukan hanya membantu pemerintah membuat, tapi kami juga nanti akan membantu kolega semua ya pada saat menyiapkan bukan hanya dokumen, tapi mungkin juga penyiapan apa namanya penyusunan-penyusunan dari standar-standar yang baik ya. Nah, kolaborasi ini akan menghasilkan program-program inovatif yang lebih efektif dalam menangani isu-isu kesehatan, seperti program penyakit menular. Sejauh semua kita ketahui bersama, emerging disease itu sekarang banyak keluar ya, bahkan ada dugaan, bukan ada dugaan, tapi ada perkiraan akan ada penyakit-penyakit baru yang timbul atau yang muncul dari hewan. Bisa satwa liar atau bahkan mungkin bisa hewan peliharaan dan sebagainya. Baik, sekarang saya masuk ke ada 4 hal ya. Apa manfaat yang lebih spesifik bagi pemilik hewan, bagi pemilik klinik atau rumah sakit hewan, kemudian apa manfaat SNI bagi masyarakat luas, dan apa manfaat SNI bagi pemerintah. Tentu yang hadir di sini lebih banyak karena kemungkinan adalah para praktisi, maka pasti nomor 2 nih yang menjadi concern ya. Tapi kita akan bisa lihat sebetulnya dari 4 aspek ini semua akan mendapatkan manfaat yang positif. Yang pertama bagi pemilik hewan, tentu kualitas layanan yang lebih baik. Dengan adanya standar, pemilik hewan dapat mengharapkan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, termasuk cara pemeriksaan, diagnosis, pengobatan yang tepat. Yang kedua, keamanan dan kesehatan hewan. Penerapan SNI membantu memastikan bahwa prosedur medis aman, mengurangi resiko komplikasi dan infeksi bagi hewan-hewan peliharaan mereka. Dan juga manfaat SNI bagi pemilik hewan tadi sudah sempat disampaikan, adanya proses edukasi dan kesadaran. Pemilik hewan akan lebih teredukasi tentang perawatan yang tepat, bagaimana pentingnya kesehatan hewan, sehingga meningkatkan kepedulian terhadap hewan peliharaan mereka. Saya yakin dokter pasti lebih senang melakukan vaksinasi ya, lebih simpel daripada harus mungkin tindakan-tindakan medis yang rumit lain sebagainya ya. Tapi sekali lagi prevention itu adalah cara yang paling efisien dan efektif ya untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia maupun hewan tentunya. Kemudian yang kedua, apa manfaat SNI bagi pemilik klinik ya? Dalam hal ini tentu praktek mandiri, klinik hewan dan juga rumah sakit hewan. Nomor 1 jelas akan ada standarisasi proses kerja. Pedoman yang jelas dalam proses kerja meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua akan ada trust and reputation, kepercayaan dan reputasi. Klinik yang memenuhi standar SNI dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, berdampak positif pada reputasi dan daya saing. Nah, kalau pemerintah ini kompetitif, daya saing menjadi penting bagi pemerintah ya. Jadi kalau mereka menyampaikan SNI sudah diterapkan di Indonesia pelayanan kesehatan hewan, maka daya saing klinik hewan di Indonesia akan meningkat dibandingkan dengan negara tetangga kita yang belum memiliki SNI. Karena SNI ini kan internasional ya rekognisinya. Berikutnya yang ketiga, pengembangan profesional. Staf klinik memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan. Karena contoh nanti untuk rumah sakit hewan, program-program in-house training untuk CPD itu menjadi wajib ini di rumah sakit hewan. Bahkan di klinik hewan dia opsional. Jadi artinya akan ada terus peningkatan kesempatan untuk upgrading gitu ya, upskilling para staf, entah itu staf admin, dokter hewan, para medis, bahkan mungkin juga kennel boy lain sebagainya. Semua memiliki kesempatan yang baik untuk terus dikembangkan karena mereka adalah eh, klinik hewan, rumah sakit hewan adalah layanan jasa. Artinya kalau layanan jasa maka orang yang harus atau unsur yang harus diperhatikan pertama pasti adalah SDM ya. Dan semua. Berikutnya, apa manfaat SNI bagi masyarakat luas? Kesehatan hewan akan lebih baik, tentu dengan meningkatnya standar pelayanan kesehatan hewan, kesehatan populasi hewan secara keseluruhan akan membaik ya, berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Pencegahan penyakit zoonosis, kita tahu Indonesia sampai saat ini belum bisa bebas rabies ya. Eh, Bahkan sekarang penyakit-penyakit menular yang bahkan yang zoonosis lebih dari satu ya masuk-masuk ini terus. Tapi terutama dia tidak di satwa hewan kesayangan, tapi ini tentu tidak nutup kemungkinan dia bisa juga berpindah ke hewan-hewan atau satwa hewan kesayangan ya. Berikutnya kesadaran sosial, tentu masyarakat akan lebih peduli terhadap perlakuan dan kesejahteraan hewan, menciptakan lingkungan yang lebih beretika dalam memperlakukan hewan. Kemudian apa manfaat SNI bagi pemerintah? Regulasi dan pengawasan yang lebih efektif. Karena penerapan SNI memudahkan pemerintah
dalam melakukan pengawasan dan penegakan regulasi di sektor kesehatan hewan. Kolega semua, kita semua menyadari, kita semua mengetahui masih banyak sekali celah di bidang profesi kita. Banyak sekali celah. Di tetangga kita, mereka punya undang-undang pendidikan dokter, mereka punya undang-undang praktek dokter, kita dua-duanya tidak ada. Ya, kemudian mereka punya tools yang lengkap ya, mereka punya apa namanya kolegium ya di bawah presiden langsung, kita tidak punya juga. Jadi, tapi kita punya terobosan baru yaitu tidak punya di atas apa-apa, tapi kita punya SNI. Ini sekali lagi adalah sesuatu yang kita eh, sama-sama kita upayakan dan alhamdulillah bisa berhasil. Baik, kembali ke eh, laptop lagi. Ada peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat. Tentu dengan meningkatkan standar kesehatan hewan, pemerintah berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan umum. Pembangunan ekonomi, saya yakin sektor kesehatan hewan yang baik dapat berkontribusi pada ekonomi melalui peningkatan industri peternakan, dalam hal ini tentu industri pelayanan kesehatan hewan, khususnya praktek mandiri, klinik hewan, dan juga dokter hewan. Baik, itu adalah urgensi dan manfaatnya. Sekarang saya masuk ke yang lebih teknis lagi. Seperti apa sih isinya SNI ya, sejauh semua ya. Jadi, apa sih isinya SNI itu? Kemudian apa saja sih yang menjadi standarnya ya. Tapi ini yang di sini very general ya. Jadi saya hanya sampaikan secara umum. SNI 9184 2023, kolega semua bisa download gratis. Ada di BSN, ada di manapun. Sambil sekarang browsing juga pasti ketemu SNI-nya. Tapi nanti akan ada verifier ya. Verifier itu adalah turunannya dari standar-standar kriteria-kriteria yang ada di situ. Itu tentu nanti akan disampaikan oleh lembaga sertifikasi profesi ya. Jadi RC ini Dok Binol, Dok Afdi, dan kolega semua, RC ini bukan yang melakukan SNI ya. RC ini sebetulnya justru yang membantu lahirnya SNI, dan sekarang SNI ini bersama-sama dokter semua, kita tingkatkan standar kita. SNI-nya nanti akan ada LPK namanya, Lembaga Penilaian Kesesuaian, atau dia disebut juga LS Pro. Nah, LS Pro ini mungkin sejawat pernah dengar Sukovindo, lain sebagainya. Itu LS Pro-nya ya. Nah, jadi RC sekali lagi bersama pemerintah mengeluarkan SNI, bersama-sama setelah SNI-nya keluar nanti akan ada LPK, tapi RC akan memberikan rekomendasi klinik-klinik mana yang dinilai sudah cukup mapan ya dari standar-standar yang sudah disiapkan, agar nanti pada saat mengajukan SNI ini nggak gagal gitu. Jadi kita akan dampingi. Prinsipnya gitu ya kolega semua. Jadi kita sama-sama maju. Baik, ini 9184 2023, standar ini mencakup persyaratan layanan bagi rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktek dokter mandiri. Tentu standar ini menetapkan acuan layanan yang berkualitas untuk kesehatan hewan di Indonesia. Nah, jenis pelayanan kesehatan hewan, saya yakin kolega semua sudah tahu ada 3, yaitu mulai dari diagnosis dan prognosis penyakit hewan, kemudian tindakan transaksi terapeutik, termasuk di sana pencegahan, pengobatan, dan juga yang sifatnya rehabilitatif. Berikutnya juga yang ketiga, yang termasuk pelayanan kesehatan hewan adalah konsultasi kesehatan hewan, dan di dalamnya juga ada pendidikan masyarakat terkait dengan kesehatan hewan. Nah, ini adalah istilah, definisi dan istilah. Ini semua sama persis dengan di Undang-Undang Peternakan Kesehatan Hewan, sama dengan di PP lain sebagainya, karena ini kita sesuaikan. Ya, jadi dokter hewan adalah profesional dengan kewenangan medis di bidang kesehatan hewan, tenaga medik veteriner termasuk dokter hewan dan spesialis di bidang veteriner ya. Kalau paramedik veteriner itu adalah teknisinya ya, bisa D3, D4, D2, D1. Pasien adalah hewan yang memerlukan pelayanan kesehatan, kemudian klien adalah pemilik hewan, dan keserawan atau kesehatan hewan adalah kesehatan fisik dan mental hewan ya. Nah, ini kategori unit pelayanan kesehatan hewan. Setiap kategori baik rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktek mandiri nanti akan memiliki standar dan fasilitas layanan yang berbeda. Ini contoh, katakanlah untuk rumah sakit hewan, nanti akan ada standar untuk atau yang mencakup ruang rawat inap, ruang operasi, area isolasi untuk penyakit menular, fasilitas lab, dan peralatan medis yang tentu lebih lengkap. Nah, ini tentu nanti ada standar-standar. Nah, standar-standar ini tentu harus disiapkan oleh klinik hewan yang akan mengajukan. Nah, pada saat menyiapkan standar tersebut, silakan bisa konsultasi nanti ke RC ataupun juga tentu ke PDHI ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang lebih teknis lagi. Ini beberapa screenshot yang saya ambil dari SNI tadi 9184 2023 ya.
Yang pertama berbicara persyaratan umum pelayanan kesehatan hewan. Nomor satu ada legalitas dokumen, ya. Nomor dua keselamatan dan kesehatan umum, dan nomor tiga ada struktur organisasi. Apa saja yang masuk ke sarana dan prasarana umum? Nah, kalau sejawat semua melihat di situ ada kolom rumah sakit hewan, ada kolom klinik hewan, dan ada kolom praktek dokter hewan mandiri. Kalau untuk rumah sakit hewan, sarana dan prasarana umum semuanya kalau checklist itu berarti wajib ada ya. Itu wajib ada. Kalau di situ opsional berarti nanti dilihat di verifiernya. Verifier itu standar yang dipergunakannya ya. Opsional itu tentu eh, ada, sebaiknya ada gitu ya, lain sebagainya. Kemudian sistem penanganan limbah karena kita tahu bersama bisa ditangani sendiri kalau untuk rumah sakit, tapi tentu bisa juga dengan pihak ketiga ya, bekerja sama. Sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu harus ada. Katakanlah di situ harus ada sistem alarm ya, pemadam kebakaran, lain sebagainya itu menjadi wajib buat di rumah sakit hewan. Harus ada genset, alat pemadam kebakaran tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini menjadi standar yang harus ada ya. Nah, berikutnya lagi, ini sarana dan prasarana layanan teknis. Ini sarana dan prasarana layanan teknis. Mohon maaf itu di bagian atas hilang ya, tapi kolom yang paling awal itu rumah sakit hewan, kemudian klinik hewan dan praktek mandiri. Peralatan untuk mengendalikan hewan ya berarti apa nih? Muzzle gitu ya, dokter semua ya. Mungkin juga list, lain sebagainya itu wajib ada semua. Peralatan pemeriksaan secara klinik itu nanti ada breakdownnya, stetoskop, mikroskop, bukan apa, stetoskop, kemudian termometer, lain sebagainya itu ada breakdownnya nanti di sana ya. Peralatan penunjang diagnosis lab, ini klinik hewan masuk di situ ada. Jadi labnya nanti di breakdown lagi. Untuk labnya apa nih ya, lab kimia darah, kemudian mungkin hanya hematologi atau mungkin urinalisis. Di situ ada breakdownnya lagi. Kemudian peralatan pengobatan dan penyimpan obat. Jadi di sana katakanlah mungkin kalau level rumah sakit hewan harus ada mungkin ya nanti sekali lagi di verifiernya ada ruang khusus, ada lemari obat khusus ya. Tapi lemarinya untuk klinik hewan katakanlah tidak perlu di ruang khusus, tapi bisa ada di ruang bersama asal dia memang terpisah. Ada di situ lemarinya ya. Berikutnya peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis. Bisa bentuknya masih apa? Printed matter atau saya yakin sekarang sebagian besar sudah menggunakan komputer dan sebagainya itu tentu sangat memungkinkan ya berbagai bentuk tersebut. Peralatan untuk keselamatan petugas. Ini penting ya. Contoh kalau di situ dokter ada eh, apa namanya? Ada eh, buat handling hewan ya, perlu sarung tangan yang memang bisa tahan buat digigit lain sebagainya, tentu itu harus disiapkan. Peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan. Ya. Nah, berikutnya masuk ke kualifikasi dan kompetensi personil. Di sini sama nih, Dok. Jadi kalau dokter lihat semua, jadi semua rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktek mandiri ini hampir hampir sama ya sebetulnya ya. Tapi memang nanti dari sisi kualitas, kuantitas dan kualitas jenis layanannya. Jelas kompetensi dan kedudukannya pada unit pelayanan. Jadi di situ kalau ada dokter, kita menyebutnya dia dokter penanggung jawab rawat inap, maka dia harus jelas dokternya siapa, apa tugas dan apa tanggung jawabnya. Ya. Kalau di situ nanti ada dokter yang di poli, maka dia harus jelas kalau di poli itu dia tugas dan tanggung jawabnya apa. Kemudian personil itu mengetahui hak dan kewajibannya. Jadi artinya kalau di situ nanti ada orang atau ada petugas yang diberikan assignment untuk menjadi petugas proteksi radiasi, katakanlah di ruang instalasi radiasi. Mereka harus jelas apa yang jadi haknya dia, kewajibannya dia. Ya. Kemudian bersedia bekerja sama berdasarkan hubungan etika profesional. Ini kualifikasi dan kompetensi personil. Berikutnya di bawah memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggung jawab. Ya. Ini kalau praktek mandiri berarti yang bersangkutan otomatis menjadi penanggung jawabnya begitu ya. Nah, ini di sini ada memegang teguh kaidah-kaidah keprofesional, kedokter hewan, serta etika dan seterusnya. Nah, berikutnya ini beberapa jenis yang lain ada sistem layanan rujukan, penerbitan surat keterangan dokter sesuai kepentingan pasien dan klien ya. Ruangan untuk menangani pasien harus mudah didesinfeksi, fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan. Jadi ini juga termasuk ke persyaratan umum pelayanan kesehatan hewan. Nah, berikutnya kita masuk fasilitas dan infrastruktur layanan. Berbicara terkait dengan lokasi, itu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kebersihan dan kesehatan lingkungan juga harus menjadi perhatian, dan keamanan dan kontrol bangunan.
Ini kalau kita lihat sejawat semua di sini ada papan nama, ruang poliklinik, ruang admin, ruang tunggu, ruang observasi. Ini semua kalau kita lihat menjadi standar-standar ya yang perlu diperhatikan. Kalau rumah sakit hewan kita lihat semua checklistnya ada di sana ya. Kemudian klinik hewan sedikit berbeda dengan rumah sakit hewan. Di Indonesia ada yang agak offside ini kolega semua, ada juga yang ada yang sebetulnya dia harusnya sudah masuk rumah sakit hewan tapi declare-nya praktek bersama atau praktek itu ada ya. Ada sebetulnya declare-nya rumah sakit hewan pada mungkin dari sisi standar itu masuk klinik hewan. Jadi mudah-mudahan dengan ada SN ini semua akan bisa bisa ditempatkan pada tempatnya ya kolega semua. Berikutnya ini yang lain lagi kita lihat ada ruang sterilisasi alat untuk ruang bedah ya dikaitkan di sana. Kalau pet shop ini opsional, ruang mandi atau ruang mandi sehat maupun ruang mandi yang medis. Ruang rapat dokter kalau dia declare klinik rumah sakit hewan tentu di situ harus ada gudang bahan dan peralatan, ruang dokter, musola, toilet, dan seterusnya. Nah, ini saya tidak akan terlalu banyak tentunya ya, kolega semua, untuk lebih detail lagi. Ini peralatan yang digunakan dalam pendiagnosaan. Ada termometer, stetoskop, dan seterusnya ini tentu bisa dilihat semuanya ya. Eh, Kita lihat misal contohnya sekarang level klinik hewan sudah banyak pada punya X-ray gitu ya. Bahkan praktek mandiri sudah punya USG gitu lain sebagainya ya. Itu tentu tidak masalah karena dia kan sifatnya opsional ya. Tapi kalau dia declare rumah sakit, dia tidak punya EKG, bahkan mungkin dia tidak punya X-ray ya. Tentu ini tidak bisa nanti. Dan kita bisa lihat di sana ada peralatan lab, mikroskop, alat hematologi, kimia darah, urinalisis, lain sebagainya. Itu di klinik hewan menjadi wajib ada ya. Berikutnya ini peralatan yang digunakan dalam tindakan medis veteriner. Mengenai jumlahnya nanti ada berapa itu di verifier ya, kolega semua ya. Jadi kalau berapa jumlah si IV kateter nomor berapa saja, tentu tidak tidak ada di SNI-nya, tapi nanti ada di aturan turunannya. Berikutnya peralatan bedah, ada peralatan bedah minor hewan, mayor hewan, bedah ortopedi, benang operasi, suction pump, dan seterusnya. Berikutnya sarana perlengkapan layanan kesehatan hewan. Ini kartu nama, buku resep, sistem rekam medis, baju praktek, baju bedah, ya, meja X-ray. Sekarang bahkan mungkin X-ray viewer eh, kayaknya sudah hampir setengahnya nih populasi menggunakan digital X-ray atau CR sekarang. Tapi X-ray viewer kan bisa saja dia bentuknya berupa layar monitor dari komputer ya. Jadi semua tidak masalah, itu tentu tetap harus ada karena untuk melihat hasil dari CR maupun DR. Berikutnya alat pelindung, ini tentu harus ada apron yang berlapis PB, sarung tangan yang juga berlapis PB, pelindung leher untuk melindungi tiroid, lain sebagainya. Ini tentu wajib ada kalau rumah sakit hewan atau bahkan klinik hewan memiliki X-ray ya. Berikutnya ini instalasi farmasi. Jadi kalau dokter lihat ini kita bisa melihat ya. Jadi tentu dengan adanya ini mendorong kita untuk betul-betul bisa melengkapi obat-obat yang apa namanya diperlukan ya untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan. Baik, itu yang bagian akhir. Jadi ini sekali lagi saya ulang lagi karena siapa tahu tadi belum ada yang belum hadir. Jadi negara tetangga kita sudah 2018 mereka yaitu Thailand ya menerapkan standar dan akreditasi. Kita lihat perkembangannya luar biasa sekarang. Tapi saya juga sangat optimis dan luar biasa positif ya lihat perkembangan klinik dan rumah sakit hewan di Indonesia. Berikutnya di negara tetangga kita, di Jepang juga dan Korea juga sama, mereka mengambilnya dari luar negeri untuk melakukan asesmen terhadap pelayanan klinik hewan di negara Jepang dan Korea. Kita sudah punya, kita bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri, tidak perlu lembaga lain ya untuk melakukan asesmen kita. Saya yakin kalau pakai AAH syaratnya sangat berat. Luar biasa mereka punya 24 standar ya yang akan diterapkan. Tapi kalau kita tidak sampai sebanyak itu. Baik, ini sekali lagi contohnya di rumah sakit manusia mereka menggunakan sistemnya KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kalau kita mengambil sisi yang kanan dengan penerapan SNI ya, tapi SNI-nya nanti adalah SNI jasa bukan SNI produk karena SNI jasa jadi intinya layanan jasa yang dilakukan oleh rumah sakit, klinik hewan dan praktek mandiri yang ada di
tempat praktek dokter semua nanti sudah tersandar dengan baik. Ini adalah alur pengajuan SNI yang kami bisa sampaikan ke semua yang hadir di sini. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 kriteria yang masuk pelayanan kesehatan hewan. Nomor 2 di sana, insya Allah kami akan berperan di sana. Ada ARSI dan PDHI, kami akan memberikan pendampingan dan juga rekomendasi, karena rekomendasi kami berikan kalau kami memastikan bahwa yang mengajukan itu memang setidaknya sudah cukup lah ya minimal memenuhi standar agar bisa terstandar dengan baik. Nah, ini untuk nomor 1, rumah sakit hewan dan klinik hewan, maka rekomendasinya diperlukan dari ARSI dan juga PDHI. Untuk praktek mandiri itu nanti cukup dari apa namanya dari PDHI saja ya. Kemudian itu ada sekretariat ARSI, silakan bisa kontak sana kalau ingin diskusi lebih lanjut. Nah, untuk saat ini lembaga penilaian kesesuaiannya ada 2, ada PT SKDEC dan SVS ya. Itu di sana ada kontak personnya juga, silakan untuk bertanya ya. Karena nanti yang akan melakukan penilaian bukan kami. Kalau kami kan nanti jeruk makan jeruk ya, ya, supaya. Tapi ini ada SKD. Tapi mereka itu hanya melakukan kalau ada rekomendasi ya. Karena di dalam SN-nya dituliskan pengajuan SNI itu wajib mendapatkan rekomendasi. Berikutnya nanti SNI akan berlaku 5 tahun. Ini alhamdulillah ini bisa berlaku 5 tahun. Tapi dalam kalau nggak salah setiap 2 tahun itu ada audit eksternal ya. Karena jangan sampai nanti sudah SNI 5 tahun selama itu mungkin tidak ada penurunan kualitas dan sebagainya, itu kita menjaga itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kolega semua. Ini ada link yang bisa diakses. Kalau mau cepat tinggal di scan QR code-nya. Saya bisa share juga nanti materinya buat dokter semua. Silakan sampaikan seluas-luasnya ke teman-teman semua. Ini silakan diisi dulu. Walaupun SNI-nya belum, nanti baru tahun depan pun tidak masalah ya. Tapi ini tentu dengan bisa ini kami bisa mendata ke semua, karena harapan kami dan juga harapan dari kita semua, standar pelayanan kesehatan hewan di Indonesia bisa meningkat lebih baik. Jadi urgensi penerapan SNI dalam kesehatan menunjukkan bahwa standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif dalam hal keamanan pasien, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga. Kita berharap penerapan SNI pelayanan kesehatan hewan tentu akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kolega semua, bagi pemilik klinik, bagi masyarakat, dan juga tentu bagi pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat penyampaian materi. Saya kembalikan ke moderator Dr. Abdi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Denny atas penyampaian materinya dan luar biasa ya teman-teman kolega semua. Kita sudah punya standar di sini yang akan mungkin juga bisa melindungi profesi dokter hewan juga ya Prof ya. Nah, baik sebelum kita, oke, Prof ini untuk sesi tanya jawab boleh tanya langsung ya Prof ya. Saya ikut aja Dok Abdi, boleh Dok? Oke, Saya ikut aja. baik ini sudah ada yang mau tanya langsung, ada atas nama dokter hewan Konsidus Topianong. Ada dokter Konsidus dipersilakan. Dokter Diah juga mau tanya langsung. Ini siapa duluan? Mungkin dokter Diah dulu ya, sudah raise hand ya. Oke, sebentar. Dipersilakan dok. Ini Dokter Ati ya. Dokter Ati ya. Selamat malam, Dokter B. Malam, Malam, Dok. Dokter Afdi. Selamat malam, Prof. Denny. Selamat malam Dok. Sehat selalu ya Dok. Ya, Alhamdulillah. Saya Dia Iskandriati dari Asosiasi Bioresiko Indonesia. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan, Prof. Denny, atau klarifikasi ya sebenarnya ya. Di klausal, saya sudah baca SNI-nya, di klausal 4 terkait dengan persyaratan sarana dan prasarana, ada yang menggelitik dari saya adalah sistem pengelolaan limbah di situ. Dikatakan bahwa untuk klinik hewan dan dokter praktek ya, dokter hewan itu pengelolaan limbah opsional ya.
Jadi sistem pengelolaan limbah itu kan baik mau pihak pertama mau dikelola sendiri itu harus ada sistem pengelolaan limbah. Tapi saya melihatnya di situ dicantumkannya opsional. Padahal kan limbah itu sekarang menjadi sorotan dan menjadi suatu concern dari aspek biosafety dan biosecurity. Sana saya biorisiko, jadi saya selalu membawa aspek biosafety dan biosecurity. Di mana tadi di depan juga dokter mengatakan bahwa SNI ini comply dengan regulasi di Indonesia. Dan salah satu regulasi yang sudah dikeluarkan adalah undang-undang peraturan pemerintah bukan peraturan Peraturan Menteri KLHK nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan B3, limbah B3, di mana di dalamnya limbah infeksius yang berasal dari fasilitas medis, klinik hewan, praktek dokter hewan itu semuanya masuk ke dalam fasilitas medis. Itu harus dikelola berdasarkan peraturan ini gitu. Jadi itu yang agak menggelitik menggelitik saya gitu ya terkait dengan klausal ini gitu ya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah LPK atau LS Pro yang nanti ini sistemnya sertifikasi atau akreditasi, Dok? Yang Prof. diakreditasi, nanti saya jawab aja, ditanya Oke, dulu. oke, Ya, ya. silakan. LPK-nya itu diakreditasi oleh siapa? Jadi kan biasanya LPK-nya diakreditasi itu diakreditasi oleh siapa dan menggunakan standar apa LPK-nya itu sendiri. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya, Prof. Baik, Prof, mungkin bisa langsung dijawab ya. Langsung dijawab apa dikumpulkan dulu, Dok Afdi, biar siapa tahu Eh, nanti efisien. Kalau misalnya dikumpulin, ini Takut lupa. dok takut lupa sih, Prof. Oh, oke, baik. Baik, terima kasih Dok Ati. Jadi nomor satu, yang akan jadi ada dua istilah yang berbeda, satu sertifikasi, satu akreditasi. Yang diakreditasi itu LPK. Jadi LPK ini kan lembaga penilaian kesesuaian. Dia bisa juga bentuknya kan LS Pro, yang lembaga sertifikasi profesi. Yang akan melakukan akreditasi terhadap LPK adalah KAN. Jadi KAN itu Komite Akreditasi Nasional. Jadi KAN yang mengeluarkan LPK itu nanti diakreditasi oleh KAN. Dia sudah memenuhi standar-standar yang sesuai dengan pelayanan kesehatan hewan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti kalau LPK-nya itu sudah terakreditasikan, baru dia melakukan sertifikasi terhadap klinik hewan, rumah sakit hewan maupun praktek mandiri. Jadi kalau yang rumah sakit klinik hewannya itu disebut disertifikasi karena nanti mereka produknya kalau dia tersertifikasi itu adalah sertifikat. Jadi bukan terakreditasi. Oleh karena itu yang kita ambil buat di kesehatan hewan ini tidak membuat komite akreditasi seperti di kedokteran manusia atau rumah sakit manusia. Kalau mereka kan bikin KARS ya, komite akreditasi. Kalau KARS itu mereka entitas sendiri mengeluarkan produk ya, produknya itu adalah akreditasi. Mudah-mudahan cukup jelas ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua ini betul juga terkait dengan apa namanya, terkait dengan yang tadi ya pengelolaan limbah opsional dan sebagainya. Ini sebetulnya di dalam breakdown-nya nanti akan lebih jelas Dok Ati. Di breakdown itu nanti ada verifier-nya. Verifier itu penjelasan dari yang opsional-opsional tersebut. Tapi intinya di situ opsional itu bukan artinya jadi dia tidak harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di negara kita ya. Baik itu peraturan pemerintah, tadi mungkin peraturan menteri dan sebagainya. Di situ dia tetap harus comply, harus ada apa namanya, baik dia rumah sakit, klinik hewan, yang ada itu kan rumah sakit sama klinik hewan ya, yang dia sifatnya ada di situ. Nah, jadi intinya walaupun di situ ditulis opsional, tapi opsional itu bukan artinya dia boleh tidak ada, boleh tidak enggak. Tapi di verifier nanti kita bisa lihat lebih jelas ya. Oleh karena itu nih verifier dari SN ini ada 280 sekian, itu sangat banyak. Saya tidak mungkin bisa menyampaikan secara detail di sini. Ya, tapi insya Allah aman buat terkait dengan pengelolaan limbahnya. Kami memastikan justru eh, ini yang menjadi concern kita ya, limbah itu menjadi concern kita terkait dengan apa namanya kekhawatiran mungkin mencemari lingkungan ya, baik itu katakanlah limbah yang mungkin limbah cair ya, atau mungkin limbah padat lain sebagainya.
Jadi insya Allah sih tetap akan kita perhatikan dengan baik dan sudah diperhatikan juga nanti di dalam verifiernya terkait dengan hal ini ya. Demikian Bu Ati, mudah-mudahan cukup jelas ya memberikan jawaban. Baik, Prof, kita punya antrian yang raise hand. Tadi ada Dokter Konsidus di urutan kedua. Persilakan dok untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Halo, selamat malam. Malam, Selamat malam silakan dong. Dok Mangga. Malam, malam Mungkin Dok boleh Abdi dan perkenalan dulu dok dengan siapa, di mana. ya, baik Kameranya dengan boleh nyalain mungkin. tapi di sini sinyalnya kurang bagus nanti Oke. putus. Ya, dengan Dokter Konsidus dari Kupang NT. Kupang, Ya, Nusa Tenggara Timur ya. Oke. ya betul sekali, Mas. Baik, saya ingin bertanya. Tadi seperti yang disampaikan Prof bahwa memang di profesi kedokteran hewan belum ada satu payung tentang kedokteran hewan veteriner. Sementara adanya SNI ini merupakan suatu terobosan yang bagus, tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah SNI ini mengacu pada dasar hukum yang mana gitu. Kalau misalnya satu klinik atau tempat praktek hewan tidak mengikuti SNI, apa tindak lanjutnya? Karena kalau misalnya dia tidak ada suatu dasar hukum, berarti kan yang tidak mengikuti SNI itu juga tidak bisa ditegur atau dilakukan penindakan. Itu yang saya tanya. Jadi mungkin dasar hukum dalam penerapan SNI dalam pelayanan kesehatan hewan 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 sendiri itu dia begitu pada dasar. Terima kasih. Sudah itu aja pertanyaan dok. Ya dok, itu saja dok. Langsung dijawab Dok Afdi atau Dok Bino? Iya, boleh dok. Baik, Boleh Prof. baik. Dok Konsidus ini mohon maaf waktu itu saya nggak jadi ke Kupang ini ya, tapi saya diundang ke sana buat ngajar di Undana Kupang, tapi karena kesibukan lain sebagainya jadi ini kalau saya ke sana mungkin bisa saya jawab langsung ini ke Dok Konsidus. Baik, semoga selalu sehat. Yang pertama, Dok Konsidus, eh, jadi sekali lagi saya sampaikan, SNI ini sifatnya saat ini bukan sesuatu obligatori, tapi voluntary ya. Jadi kalau voluntary tentu tidak menjadi wajib bagi klinik hewan atau praktek mandiri. Saat ini kita ketahui bersama di Indonesia undang-undang ada undang-undang peternakan kesehatan hewan. Kita tidak bicara do SNI ya, katakanlah kita ada undang-undang peternakan kesehatan hewan, ada beberapa peraturan pemerintah dan salah satunya juga ada Permentan ya, peraturan Menteri Pertanian terkait dengan layanan jasa medik veteriner di sana. Nah, tentu kalau yang kaitan dengan jalurnya ke arahnya hukum itu di arahnya sana tuh, adanya di Permentan lain sebagainya ya. Mungkin di sana ada konsekuensi lain sebagainya. Tapi kalau SNI ini nggak ada konsekuensi hukum apa-apa ini sebetulnya ya. Kalau kita bilang seperti itu. Kenapa? Karena SNI kan lebih menerapkan standar sertifikasi lain sebagainya. Tidak ada konsekuensi hukum karena saat ini dia tidak menjadi standar wajib dari pemerintah, tapi sifatnya voluntary. Tapi kalau mau eh, kita geser sedikit ya, saya ngasih ilustrasi. Di Indonesia, contoh SNI yang wajib itu air minum dalam kemasan, AMK ya. Itu wajib. Jadi kalau kita lihat air minum dalam kemasan itu hampir semua pasti berlogo SNI. Kalau tidak logo SNI maka dia akan kena baru tuh kena pidana atau kena hukum ya, akan ditegur lain sebagainya. Tapi kalau SNI yang di sini dia tidak sesuatu yang wajib, sifatnya voluntary. Tadi saya sampaikan, tapi tidak nutup kemungkinan pemerintah ke depan melihat ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat diterapkan. Tidak nutup kemungkinan sekali lagi. Jadi kira-kira demikian, mudah-mudahan cukup menjawab ya Dok Konsidus. Jadi sekali lagi ini voluntary, silakan dokter semua kalau dengan ada SNI manfaatnya tadi sudah saya sampaikan buat praktek, buat apa? Buat masyarakat apa, buat pemilik hewan apa lain sebagainya. Kalau dirasakan manfaat itu sangat penting dan akan membawa kebaikan bagi kita semua, tentu why not
kita sama-sama maju kan? Kira-kira demikian ya, Dok ya. Baik, di layar saya di urutan berikutnya ada Dokter Krido. Baik, Dok, dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Denny, Dok Afdi. Mohon izin bertanya, tadi sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Diah yang pertama terkait lembaga ya, lembaga yang melakukan penilaian. Nah, ini mohon infonya, Prof, apakah penilaian kesesuaian ini hanya dari 2 lembaga tadi? Dan apakah bisa lembaga lain gitu, misalkan dari tadi kan sempat disebut ya Sukovindo atau mungkin ada SI Global yang nantinya kalau diperbolehkan misalkan mereka ini berarti mengajukan dulu ke KAN begitu ya Prof ya, diakreditasi dulu baru bisa melakukan itu, atau hanya diperbolehkan yang 2 itu tadi Prof. Kemudian yang kedua adalah mengenai audit surveillance yang tiap 2 tahun oleh pihak eksternal. Apakah dari lembaga penilaian kesesuaian yang sama ataukah yang berbeda dari ketika melakukan audit yang pertama kali? Demikian, terima kasih Bro. Makasih Dok Rido. Wah, ini Dok Rido calon jadi auditor ini sebetulnya. Kolega semua, ini pertanyaan yang bagus. Saya tidak menjawab langsung, tapi ini kalau mau ini ya Dok Binol jadi, ini mohon maaf. Oke, jadi sebetulnya ini ada peluang yang besar ya. Peluang yang besar bagi dokter hewan kalau ingin menjadi auditor pelayanan kesehatan hewan. Ini peluang yang besar karena ini udah kami kunci nih, Dok, di dalam SNI-nya ya. Jadi kami setengah kunci nih sebetulnya. Jadi sebetulnya masa kita bikin SNI tapi kita sendiri gigit jari nanti ya. Sebenarnya ini sudah kita kunci. Jadi pada saat nanti melakukan asesmen harus didampingi dokter hewan. Ini ada kata kunci itu ya. Oleh karena itu kami 3 minggu lalu melakukan pelatihan auditor pelayanan kesehatan hewan. Alhamdulillah pesertanya lumayan banyak ya. Nanti kita akan lakukan pelatihan lagi nih kalau ada yang mau semua. Kalau sudah punya sertifikasi, Dok Rido bisa menjadi auditor eksternal. Auditor eksternal di mana? Di LPK. Jadi yang tadi saya sampaikan dua itu adalah yang saat ini sama-sama dari awal kita bangun bersama dengan PDHI Dok Rido. Jadi kita nggak pengen nih LPK-nya LPK yang lain yang, tapi ini tentu terbuka buat siapa saja ya. Jadi saat ini saya sampaikan di Indonesia itu yang direkognisi dari awal oleh BSN memiliki ruang lingkup bisa masuk pelayanan kesehatan itu ada 9 LPK. Ada 9 LPK. Dari 9 itu yang ditawari terus gitu ya, hanya 2 yang merespon baik. Yang 7 menilai kayaknya pelayanan kesehatan nggak prospektif deh gitu kira-kira. Akhirnya 2 yang maju ya, satu dua-duanya tadi disebutkan Dok Rido, satu Sukovindo, satunya dari GSI ya, ada 2. Terus karena waktu itu responnya sangat minim, akhirnya ya udahlah BSN menyarankan kenapa dokter hewan nggak bikin aja LPK sendiri gitu ya. Tapi bukan tidak maksudnya bikin LPK sendiri, tapi membuat sesuatu yang baru agar kita betul-betul bisa tahu substansinya dari yang akan dilakukan asesmen. Ini mohon maaf nih saya agak menjawab terlalu meluas ya, tapi saya ingin bahwa ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada benda tersebut gitu ya. Jadi saya sampaikan demikian. Nah, agar LPK tadi itu bisa, walaupun LPK tadi yang 9 yang tinggal 2 ya, plus lagi 2 yang tadi saya tuliskan di slide, itu mereka sudah memiliki diakreditasi oleh KAN, mereka wajib memiliki auditor pelayanan kesehatan hewan SNI 9184 2023. Harus itu. Jadi walaupun ada auditor yang sudah ini gitu ya senior, tapi kalau dia belum ikut pelatihan auditor pelayanan kesehatan hewan, mereka belum bisa melakukan audit sertifikasi gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Dok Rido ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya sertifikat nih, nanti di sini kolega semua punya sertifikat, mau ikut di LPK manapun bisa. Kira-kira demikian ya. Tapi statusnya kita sebagai auditor ya, bukan sebagai dokter hewan. Tapi nanti jangan kita auditor terus tapi kita melakukan sertifikasi di klinik kita sendiri, itu nggak boleh. Karena nanti ada aturan-aturan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan jelas ya Dok Rido ya hal tersebut. Berikutnya yang kedua terkait dengan apa namanya audit eksternal itu dilakukan oleh lembaga LPK yang memberikan sertifikasi kepada kita. Ya, jadi mereka yang melakukan itu
Karena nanti mereka yang memastikan bahwa dalam 2 tahun itu kita tetap melakukan standar-standar yang sudah ditetapkan. Tapi setiap tahun, bahkan mungkin setahun 2 kali juga tidak nutup kemungkinan itu audit internal tentu boleh ya. Audit internal tentu dilakukan oleh klinik, kalau oleh praktek itu sendiri gitu Dok Rido. Jadi itu tidak nutup kemungkinan, silakan saja. Mudah-mudahan jelas ya Dok ya terkait dengan hal ini. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya dan kita masih punya pertanyaan untuk raise hand dari Dokter Hewan Abdurrahman Hanif. Pada Dokter Hanif dipersilakan. Oke, suara saya jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari panitia. Perkenalkan Prof, saya Dr. Hanif. Saat ini Boleh diperbesar lagi, Dok, suaranya? halo. Oke, perkenalkan saya Dr. Hanif. Saya dari Klaten, berarti cabang Jateng 4, dan saat ini sedang menempuh studi di Magister Administrasi Rumah Sakit Mars di UMY Yogyakarta. Dan saya mengamini pernyataan dari Prof. Denny bahwa ada korelasi antara standarisasi dengan peningkatan pelayanan mutu di fasilitas, dan itu juga dipelajari di kuliah saya, di S2 saya gitu. Dan bagaimana istilahnya kaitannya dengan ini ya, dengan kepercayaan mungkin pasar, kita bilang ya, pasar dengan penyedia layanan itu sangat erat kaitannya. Dan mungkin saya juga memahami bahwa sangat sulit gitu ya, menembus mengadvokasi peraturan-peraturan ini ke pemerintah gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya di bidang kesehatan gitu ya, kesehatan manusia, kesehatan umum itu kan urut itu ada kesehatan, UU kesehatan, dan saat ini mungkin jadi omnibus law UU kesehatan, terus ada turunnya PP, ada turunnya Permenkes dan lain-lain. Dan sedangkan mungkin di kedokteran hewan, khususnya mungkin di kesehatan hewan itu tautannya mungkin agak kurang kuat gitu ya. Dan mungkin juga advokasi UU pendidikan kedokteran hewan atau UU kedokteran hewan itu sangat lama gitu. Saya mungkin mengikuti beberapa tahun belakangan gitu. Jadi saya melihat SNI ini sebenarnya sebagai terobosan, tapi juga istilahnya mungkin ada yang mengira salah kamar gitu, karena memang wewenang untuk secara untuk membuat norma baru, membuat peraturan baru itu adanya di ranah pemerintah gitu. Tapi kok ada SNI. Tapi saya melihat ini sebagai terobosan, dan kemungkinan mungkin kalau misalnya ini berjalan, pelayanan dari segi pelayanan mutu itu meningkat dan akan diperhatikan oleh pemerintah. Tapi yang jadi pertanyaan, Prof, kalau di pelayanan kesehatan manusia itu kan ada stratifikasi ya, ada yang namanya vaskes pertama, terus ada juga vaskes rujukan, vaskes lanjutan, ada yang klinik pratama, klinik utama, terus rumah sakit tipe D, C, B, A gitu ya. Dan mungkin saya melihat wewenangnya juga beda gitu, antara klinik pratama dengan rumah sakit itu beda gitu. Nah, stratifikasi ini apakah akan ada di SNI ini gitu ya? Apakah mungkin praktek dokter hewan mandiri itu hanya melayani rawat jalan, tidak boleh melayani rawat inap, atau bahkan tidak boleh melayani steril misalnya gitu, karena itu bagian dari operasi bedah minor dan bedah mayor yang mungkin ranahnya atau wewenangnya itu di klinik. Atau bahkan kalau misalnya kayak mungkin praktek dokter hewan mandiri itu tidak boleh melakukan operasi fraktur misalnya, yang itu bagian dari bedah mayor gitu ya. Dan itu harus dirujuk misalnya di klinik. Nah, sistem stratifikasi apakah akan diberlakukan saat misalnya kita melakukan SNI ini? Misalnya harus nih kalau misalnya mau steril dari PDHM harus dirujuk ke klinik hewan yang ada SNI-nya misalnya kayak gitu. Nah, sistem kedepannya seperti apa gitu ya, terkait antara wewenang PDHM, klinik hewan sama RSH. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan sebenarnya ilmu manajemen kesehatan kedokteran hewan, manajemen klinik dan rumah sakit hewan itu kan sebenarnya sesuatu yang baru. Saya lulusan FKH UGM gitu, dan kayaknya di kuliah, mata kuliah itu tidak ada ilmu manajemen rumah sakit hewan atau manajemen klinik hewan. Adanya mungkin pas saya mau lulus itu ada di koas gitu, ada namanya koasistensi manajemen rumah sakit hewan.
Nah, ini gimana, Prof, antara bagaimana dari segi ilmu dan prakteknya, dari segi teori dan praktik gitu. Nah, ini kaitannya seperti apa gitu? Apakah nanti dari RC ini mulai apa ya istilahnya uh, mulai membuat sebuah kurikulum pendidikan atau kurikulum manajemen yang nantinya ditetapkan di FKH yang ada di Indonesia. Itu yang kedua. Yang terakhir yang Dok, ini sebenarnya berkaitan dengan tugas kuliah saya. Saya juga dituntut untuk publikasi ilmiah gitu ya di Magister Administrasi Rumah Sakit di UMY. Nah, kebetulan saya melihat ada apa namanya jurnal RC ya, dan kebanyakan saya lihat apa namanya isinya itu terkait tentang studi kasus dan lain-lain. Tapi saya tidak melihat adanya apa namanya tadi terkait misalnya kayak pasien center care misalnya kan kalau misalnya di manusia itu ada PCC bagaimana pengobatan atau kesehatan itu berfokus pada pasien misalnya gitu, di hewan seperti apa, atau mungkin kayak PPI gitu ya, pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit hewan itu seperti apa, karena di manusia sudah ada tuh standar akreditasinya atau standarnya sendiri gitu terkait rumah sakit hewan, klinik hewan, ke rumah sakit manusia dan klinik manusia kayak gitu. Mungkin gitu sih, Prof, apa namanya, apakah mungkin kalau misalnya saya nanti misalnya publikasi di RC itu boleh nggak sih saya menulis terkait itu gitu, topik-topik yang mungkin bisa dikolaborasikan antara mungkin di rumah sakit manusia ini ada nih dan menarik dan bisa di compare atau di benchmarkingkan atau disandingkan dengan realita yang ada di manajemen klinik hewan atau rumah sakit hewan. Mungkin gitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dok Hanif. Ini yang pertama memberikan banyak insight ini ya. Apa namanya? Bagaimana Dok Hanif saat ini sedang mengambil MAR ya, MARS ya, Magister di Administrasi Rumah Sakit. Salah satunya ini ada Ketua PDHI Cabang Jabar 2 juga, Dr. Sunarti. Beliau juga gelarnya MARS ya, selain MS. Kalau nggak salah beliau dari UI ya. Jadi selamat, mudah-mudahan menambah juga nih dokter hewan yang memiliki kemampuan latar belakang manajemen rumah sakit. Yang pertama, selamat, semoga studinya lancar. Saya jawab yang terakhir dulu. Silakan Dok, ini saya sangat senang kalau kebetulan saya chief editornya juga buat RC, Pet Letter ya. Jadi silakan tentunya, memang saat ini yang ditulis teman-teman praktisi itu adalah studi kasus, tapi tidak menutup kemungkinan bukan studi kasus, tapi yang disampaikan tadi sangat terbuka peluang, silakan, dan ini sangat baik. Apabila ada tulisan-tulisan tersebut akan memberikan insight tentunya kepada kita. Berikutnya yang kedua terkait dengan apa namanya tadi komentar ya, terobosan dan sebagainya. Nah, untuk SNI saat ini, Dok Hanif, kita tidak, saya lihat di dalam esensinya itu tidak mengatur yang sifatnya ke hubungan horizontal ya. Sebenarnya kita tidak mengatur horizontal, itu berarti belum ada atau mengatur langsung dari praktek mandiri ke apa namanya ke klinik hewan, ke rumah sakit hewan. Tapi kalau di situ ada memiliki sistem rujukan, itu menjadi sesuatu yang wajib. Katakanlah tapi tidak terlalu detail terkait dengan apa yang harus dirujuk kasusnya lain sebagainya. Itu belum sampai ke sana ya. Masih sangat general. Artinya kalau di rumah sakit hewan, maksudnya rujukan kan katakanlah begini, kalau di praktek mandiri dia perlu peneguhan diagnosis untuk hewan yang ada dugaan trauma karena fraktur karena trauma, kan tentu dia harus merujuk itu ya. Nah, sistem rujukan itu yang wajib ada gitu ya. Tapi kita belum terlalu mengatur tadi ya, katakanlah untuk yang lebih detail lagi secara horizontal. Tapi lebih kepada keterbatasan peralatan yang ada itu mendorong untuk, atau bukan mewajibkan sih, tapi harus memiliki sistem rujukan. Itu kira-kira demikian Dok Hanif ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan itu berkembang menjadi sesuatu yang akan lebih detail lagi. Karena SNI ini betul-betul baru pertama kali, dan tentu mudah-mudahan sekali lagi kita ingin SNI justru diterapkan dulu. Nanti kan kita akan lihat ya banyak masukan lain sebagainya. Tentu dengan masukan-masukan yang ada, SNI ini akan disempurnakan lagi lebih baik ya. Jadi harapan saya nanti kayaknya Dok Hanif nih salah satu nanti yang bisa memberikan insight nih, input ya. Jadi demikian Dok Hanif ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang pertama dan ketiga. Berikutnya yang kedua terkait dengan manajemen rumah sakit hewan, tentu
Sejauh ini karena kami tidak masuk ke ranahnya di apa namanya di pendidikan untuk di strata S1 maupun PPDH, tapi di alhamdulillah komunikasi kami sangat baik dengan AFKHI ya, Asosiasi FKH Indonesia. Jadi saat ini sebetulnya SN ini pilarnya 3 ya. Jadi AFKI, ARSI, sama PDHI. Jadi semua pilar awalnya dari awal 3 dan itu selalu kita libatkan semuanya. Jadi betul nih kalau memang ini kita melihat sesuatu yang sangat penting perlu diturunkan sampai ke level pendidikan, bukan tidak nutup kemungkinan bukan hanya pendidikan di profesi, tapi mungkin turun sampai ke pendidikan sarjana. Namun ini tentu menjadi ranahnya dari Asosiasi FKH. Kami akan memberikan diskusi ya terkait dengan hal ini kepada mereka. Tentunya tentu mudah-mudahan ke depannya sekali lagi kita bisa lebih berkembang dengan baik. Demikian mudah-mudahan bisa menjawab ya Dok Hanif ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kepada kolega yang ingin bertanya langsung, kami masih membuka kesempatan karena ini eh, kesempatan yang sangat langka ya, bisa berdiskusi sama Prof. Denny langsung. Ah, baik, kalau misalnya belum ada, mungkin Dokter N bisa menyampaikan slide Q&A karena ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat, Prof. Baik, pertanyaan pertama dari Dokter Hewan Ati. Eh, L- untuk pertanyaannya, LPK diakreditasi oleh KAN dengan SNI yang mana? Ya, Silakan, Prof. SNI-nya SNI yang 9183 2000 9184 2023, Dok. Jadi kecuali kalau LPK-nya memang sudah terakreditasi sebelumnya, ya tentu dia tinggal asal dia punya auditor pelayanan kesehatan hewan, maka dia sudah bisa. Dan dia ada satu lagi sebetulnya ruang lingkupnya dari LPK tersebut. Jadi kan tiap LPK punya ruang lingkup ya. Kalau LPK-nya sudah ada ruang lingkup kaitannya misal dengan pelayanan kesehatan, maka dia bisa otomatis langsung dapat punya SIM lah ya. Tadi saya sampaikan yang oleh BSN, ini ada 3 lembaga nih soalnya. Ada BSN, ada KAN, dan satu lagi tentu ada LPK. Kalau BSN kan yang membuat SNI, kalau KAN yang melakukan akreditasi terhadap LPK. Nah, jadi mudah-mudahan clear ya, jelas ya, Dok. Jadi yang direkognisi, yang dikenali oleh BSN ada ruang lingkup punya SIM lah katakanlah bisa melakukan langsung sebagai LPK buat pelayanan kesehatan hewan. Tadi saya sampaikan ada 9, tapi dari 9 yang ditawarin hanya 2 yang merespon. Dari 2 itu saat ini yang paling aktif hanya tinggal 1 ini juga ya. Jadi kalau 1 terlalu sedikit, oleh karena itu nanti tidak ada, kalau monopoli kan tidak baik ya. Akhirnya jadi mudah-mudahan ini ada 2 lagi LPK yang baru, nanti ada 3 ya. Demikian mudah-mudahan cukup jelas ya memberikan jawaban. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Hamidah. Saya mau tanya Prof, kalau nama praktek mandiri dokter hewan itu salah ya Prof? Yang benar praktek dokter hewan mandiri apa dua-duanya benar? Ya, yang kami kalau istilahnya menggunakannya PDHM ya, yang praktek dokter hewan mandiri. Ya, Baik Prof. ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Hewan Lia di NTB. Maaf dok, sebelumnya mungkin ini di luar tema. Sebetulnya boleh tidak ya dok kami sebagai dokter hewan mengadakan promo atau subsidi? Jika boleh, berapa lama waktu yang kita sediakan untuk subsidi promo tersebut berlangsung karena masih pro dan kontra? Dan apakah jika mengadakan promo subsidi termasuk menyalahi kode etik dokter hewan? Karena sejauh ini setahu saya belum ada peraturan pasti untuk standar tarif layanan. Terima kasih banyak dok. Prof, ini mungkin pertanyaannya agak di luar dari tema, jadi Prof boleh memilih untuk menjawab atau Nanti kalau saya jawab saya offside sama PDHI ini kayaknya. Kebetulan di sini ada beberapa pengurus PDHI, kayaknya lebih tepat yang jawabnya PDHI ini, Perhimpunan Dokter Hewan ya. Baik, Prof. Baik, Nanti mohon kontak maaf ya Dok ketua Lia ya. cabangnya ya dok ya. Kenapa? Nanti kontak ketua PDA cabangnya ya. Ya, ini di sini ada ya betul, saran saya di kontak ketua PDHI cabang ya. Atau mungkin bisa juga sebetulnya kalau lebih ke
tidak kaitan sama rule, sama regulasi, tapi lebih ke lebih ke peningkat. Tapi PDHI lah ini sih kalau menurut saya. PDHI cabang aja dok di kontak sana. Baik, Dokter Lia boleh diproceed ke ini ya, ke Ketua PDHI cabangnya. Baik, Dok N dipersilakan pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Dokter Hewan Zia di Ternate. Prof, izin perkenalkan saya Zia dari Ternate. Maaf di luar tema. Dok, apakah diperbolehkan jika tempat praktek dokter hewan mandiri di dalamnya ada lebih dari satu dokter hewan? Ya, jadi kalau yang ada di verifiernya kami, kalau praktek dokteran mandiri, dia sebenarnya memang satu orang ya dok ya. Dia satu orang. Baik, Jadi semoga kalau jelas. ada satu lebih, bikin klinik aja sekalian ya Prof ya. Iya, bikin klinik aja. Tapi boleh juga di situ ada lebih satu dokter hewan, tapi yang dokter hewan yang satunya dia pegang manajemen, bisa itu boleh aja. Boleh ya, tapi dia kalau yang mandiri pelayanan hanya satu. Lebih baik langsung ke klinik aja dok, kalau ada lebih dari satu. Ya. Baik, pertanyaan. Oke, sudah terjawab semua untuk pertanyaan yang ada di chat, di kolom chat. Masih ada nih kayak Dok Abdi. Masih ada pasti sih, semuanya mungkin Ada belum tambahan keluar. dari Dr. Konsidus nih. Oh iya, Perlu diperjuangkan undang-undang praktik kedokteran hewan sebagai payung hukum pelayanan medis veteriner di Indonesia. Gimana nih Prof? Apakah ada info terbaru Prof? Terkait Ya, alhamdulillah sih kita perjuangan terus ya. Saya lihat sih dengan mudah-mudahan nih dengan beberapa dokter hewan yang ada di posisi anggota DPR ya agak lebih banyak, dan kalau kita lihat lumayan tersebar merata di beberapa komisi ya ada dokter hewannya. Tapi saya tidak terlalu banyak terlibat lagi langsung sekarang di profesi ya, mohon maaf di bidang ini. Tapi setahu saya masih terus diperjuangkan Dok Konsidus. Mudah-mudahan ikhtiarnya ya dari PBPDHI ini tentu bisa terus diwujudkan ya. Kalau kami dari RC juga terus ya bersama-sama, tapi yang menjadi motornya nih lokomotifnya tentu dari PDHI. Oke. Punten nih Prof, ada juga pertanyaan kapan akan diadakan pelatihan auditor lagi nih? Karena ada yang bertanya, siap. bisa cari tahu infonya di mana atau biayanya berapa gitu. Banyak yang tanya nih Prof. Boleh, nanti kita rencana insya Allah bulan Januari ya akan ada lagi. Nanti mudah-mudahan dibantu dari tim Dok Binol dan Dok Afdi ya untuk memberikan informasi kepada para peserta nih. Ini eksklusif ini informasi, nanti para peserta akan kami informasikan pelatihan yang terkait auditor pelayanan kesehatan hewan. Setidaknya dokter punya wawasan baru saya yakin ya. Saya karena pelatihannya 3 hari di situ 1 hari setengah itu teori, 1 hari setengahnya hands on. Tapi hands on itu ngelihat kelengkapan seperti apa gitu lain sebagainya ya, itu banyak insight baru saya lihat ya. Jadi dan pelatihan auditor pelayanan kesehatan hewan ini syarat minimalnya tidak harus dokter hewan juga, mereka kan cukup kalau nggak salah D3 ya, atau D3 atau D4 ya. Tapi saya yakin kalau yang ikutnya dokter hewan pasti nempel banget itu materinya karena sangat related banget ya. Kalau mereka yang non dokter hewan belajarnya lumayan bingung gitu ya, karena banyak istilah-istilah baru, dan saya yakin ini sesuatu yang bukan hanya untuk kepentingan sebagai auditor, tapi memberikan ilmu baru kepada dokter semua terkait dengan SNI ya, pelayanan kesehatan hewan ini. Demikian ya. Nanti saya infokan dok, tapi di bulan Januari pelatihannya nanti kombinasi ada online tapi ada offline-nya karena harus onsite melakukan assessment terhadap klinik ya sama rumah sakit. Jadi nanti pelatihannya ada assessment-nya dok. Pegang form checklist ya, katakanlah ini teknis aja gitu, terus ngelihat lokasi kayak gimana sih yang disebut dengan memenuhi standar gitu lain sebagainya, itu ada seperti itunya ya. Siap, Ada. boleh Dok. Nanti poster kegiatannya boleh dititip ke kita, nanti kita Nah, bagi. baik. Oke, ada satu lagi pertanyaan Dok Afdi di komen. Ya, dari Dokter Hewan Arman di Bogor. Selamat malam Prof. Untuk yang mendaftar SNI dari posisi praktek dokter hewan mandiri, apakah harus mengurus ulang lagi SNI-nya jika prakteknya upgrade jadi klinik hewan? Jawaban singkatnya iya dok, karena kan kriterianya beda ya buat yang mandiri sama klinik hewan. Jawabannya memang harus daftar lagi.
Dan ini sama juga dok. Jadi kalau kalau nih kalau ya dokter punya misal katakanlah ada klinik A, dia punya cabang satu di Jakarta, satu di Bogor gitu ya. Nah, masing-masing tetap harus ada SNI-nya tentunya ya. Karena kan yang dinilai fasilitas di lokasi tersebut ya. Jadi SNI ini bukan punya satu terus berlaku buat 10 klinik cabang-cabangnya gitu SNI-nya. Nggak seperti itu dok. Jadi karena dia memang terkait dengan pelayanan di tempat tersebut ya yang dinilainya. Mudah-mudahan jelas ya dok ya. Berarti anaknya Baik. nunggu 5 tahun dulu ya, Prof. Ya? 5 tahun itu gimana maksudnya? Ya, misalnya SNI praktek dokter hewan mandirinya sudah ada, udah mau habis baru upgrade ke Oh klinik iya gitu iya ya. kalau gitu. Atau bikin lagi yang baru tapi jadi klinik hewan dok gitu kan. Nah, Jadi gitu. lumayan nanti dokternya kan dapat pemasukannya dari dua dua jendela yang beda gitu. Dua sumber. Prof, ini sebenarnya sudah ada apa namanya, sudah mulai ada yang penasaran ini Prof untuk biayanya sendiri, Prof, untuk SNI sendiri. Kalau biayanya kan di luarnya ARSI yang menetapkan ya, karena Oke. itu nanti LPK yang menetapkannya, bukan ARSI. Makanya ARSI kan nggak mau jeruk makan jeruk. Itu nanti LPK yang menetapkan. Ya, jadi nanti standar pengajuan buat rumah sakit hewan berapa, klinik hewan berapa, praktek mandiri berapa. Jadi ini makanya saya sampaikan tadi kalau hanya satu LPK kan akhirnya orang nggak ada pilihan ya, dokter kan nggak ada pilihan. Nah, oleh Oh karena itu iya, kita nggak pengen hanya satu LPK. Kita ingin kalau bisa banyak kan nggak apa-apa kan. betul. Lebih banyak lebih itu gitu. Jadi nanti silakan dipilih yang apa yang memang ya kan pasti kan kita prinsipnya berkualitas tapi harganya masih ramah di Tahu ya. inilah gitu ya kan kira-kira gitu ya. Oleh karena itu kita dorong tidak hanya satu sebetulnya. Ini ada juga yang bertanya, Prof, untuk Ya, pelatihannya sendiri biayanya berapa? Yang 3 hari. eh, saya lupa kalau nggak salah itu yang kemarin itu 3 hari itu di saya lupa ya di 3,5 apa di 4 gitu ya. Saya lupa pastinya. Tapi nantilah saya kirim ke Dok Winol aja ya informasinya ya. Oke. Oke, banyak yang penasaran Dok Afdi ya. Ya, tapi ini Ya. informasi pelatihan jangan dadakan agar bisa memesan tiket. Oh, siap, siap, dok. Ini kayaknya pada semangat ikut pelatihan kayaknya, dok ya. Boleh, kayaknya mesti roadshow sih, Prof Denny. Iya, betul nih. Tiap Jadi pulau ini saya Buset. terima kasih nih sama apa sama apa nih timnya Dok Binol nih sama Dok Abdi dan tim ya. Ini punya kita produknya dan kita sendiri yang akan pakai gitu ya. Jadi saya ingin kita semua eh, apa yang pertama kali merasakan manfaatnya ya. Ini dari kita buat kita lah ya. Dari kita buat kita. Prof, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Prof, dari Dokter Hewan Amalia. Mungkin saya bacain aja ya, Prof ya. Ya, Mau silakan dok. bertanya, Prof, standar untuk klinik hewan yang di dinas, apa juga bisa disesuaikan dengan SNI? Apa ada minimal hal atau barang yang memang harus disediakan di klinik dari dinas? Hmm. Apalagi kan biasanya klinik hewan atau puskesmas terhitung murah dari segi biaya, modelnya samalah kayak puskesmas. Gimana, Prof? Apa nggak menimbulkan persaingan mungkin dengan klinik swasta lainnya, andai di dinas punya alat-alat yang harus disesuaikan, tapi dari segi harga lebih murah, Ya, terkandung perda masing-masing. betul. Gim- Jadi Gimana nih, Prof? baik, ini kalau SNI kan tidak sampai mengatur ke tarifnya Tarif. berapa ya. Tarif tentu disesuaikan sama kebijakan masing-masing, apakah itu tanda kutip ya plat merah gitu ya atau plat lawannya plat merah plat hitam ya, plat hitam gitu ya. Plat hitam itu berarti swasta. Tapi yang diatur di SN itu betul-betul standarnya aja gitu ya. Kan memang biasanya sih kalau standarnya baik kan otomatis juga akan meningkat ya secara nilai value-nya ekonominya pasti akan meningkat ya. Nah, tapi saya sangat paham di klinik hewan yang ada di bawah dinas kan mereka punya juga punya aturan main ya, di sana ada standar tarif dan sebagainya. Ada yang mereka sifatnya kan masih berupa kalau sudah BLU masih oke ya kan di sana ada BLU gitu ya. Di bawahnya BLU kan ada satker mungkin disebutnya ya. Ada juga unit lain sebagainya. Tentu semua standar tarifnya kan ditetapkan oleh mungkin oleh Perbub ya atau oleh Perwalkot ya. Itu tergantung dari itunya. Jadi eh, sangat apalagi sebetulnya sampai pasti akan lebih senang tuh si klien punya klinik hewan, punya pemerintah yang terstandar SNI, tapi tarifnya ekonomis kan pasti senang. Yang senang itu kan pasti klien.
Betul ya. Nah, terus saya yakin itu pasti yang senang akan kliennya. Jadi artinya SNI sekali lagi tidak ngatur sampai ke tarif. Dan justru kebalikannya dok, kalau beberapa klinik yang punya pemerintah kan mungkin punya prioritas tertentu ya, pelayanan-pelayanan tertentu di tempat-tempat tertentu ya. Mungkin dia menyiapkan vaksin tertentu yang agak lebih banyak. Ini tentu akan menjadi nilai tambah ya. SNI-nya kan sama, tapi ada nilai plus dari tambahan yang menjadi prioritas di tempat-tempat kabupaten atau kota tertentu katakanlah ya. Tentu ini akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan menjawab ya dokter atas pertanyaannya. Sepertinya sudah semua pertanyaan, Prof, Oke. terjawab. Saya masih ada yang tadi kuis kahot ya, dok. Ya, Kahut. nah ini baik kepada para kolega. Jadi ini Prof Denny selain menyampaikan materi juga memiliki kuis dari Iya, susah Kahoot. dok kalau pematerinya dosen kan, senangnya dosen ngasih kuis tuh, terus ujian kan. Nah, ini tadi kita udah agak ketar-ketir ya, soalnya yang daftar 350, Kahootnya cuma muat 200, tapi sekarang yang daftar yang ada di sini ada 173. Jadi mudah-mudahan bisa tertampung semua. Baik, Prof, silakan dimulai kuisnya, Prof. Oke, siap. Saya mulai ya dok ya. Jadi ini saya sangat apresiasi ini sama dokter semua ya yang luar biasa nih 174. Ini sesuatu yang baik ya dan mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik yang tadi saya sampaikan ke dokter semua. Oke, saya mulai ya dok ya. Sebentar. Ini ada hadiahnya ya, Dok Afdi ya. Nah, iya, kita kan banyak sponsor, jadi untuk top 3 kita menyediakan hadiah. Semangat jadi isi jawaban, isi soalnya. Oke, saya share ya dok ya, sebentar. Oke, di layar kelihatan ya dok ya? Sudah kelihatan. Baik, pada kolega dokter hewan, dipersilakan untuk masuk ke www.kahoot.id, dimasukkan PIN gamenya 848970. Saya juga mau ikutan deh. Kita share dulu ya Dok Afdi ya, kita waktunya. Ya. Kalau Dok Afdi menang nggak dapat hadiah ya dok ya? Iya, jangan. Ini sambil nunggu ada pertanyaan saya jawab nggak apa-apa ya dok ya? Boleh, iya Prof. Ini ada pertanyaan dari dokter hewan Anang. Sama dokter Laurentius ini dok, di atasnya ada nih. Oh iya. Apakah pelatihan auditor ada dapat sertifikat? Ada dok, dan sertifikatnya tentu bisa dipakai dia sebagai auditor dok. Sertifikatnya resmi dari BSN. Nah dok, sertifikatnya. Dokter jadi punya SIM sebagai auditor nanti. Jadi training of trainer ya Prof ya? Enggak, dia nggak bisa jadi trainer lagi. Dia nanti sertifikat hanya buat dia aja. Oke. Sama dokter Anang tadi nih, Prof. Anang nih. Pendampingan dari RC untuk klinik yang mengajukan SNI ini berupa apa ya, Prof? Untuk di Surabaya ini menghubungi PDHI cabang ya. Kalau yang pendampingan nanti langsung kontak yang tadi ada nomor WA dok Anang. Nah, yang pendampingannya nanti tim dari RC dok. Namanya jelas ya dok ya. Ini dok Konsidus masih ngundang saya ke Kupang siap dok. Materinya akan di-sharing ya dok. Baik, nanti kami sharing. Ini sudah 83 orang, Prof, yang gabung. Ayo semangat. Mau ditunggu sampai jam berapa dok? Buat pendaftaran ini 21.07. Oke, 1 menit lagi, Prof. Oke, 21.09 lah ya, kita mulai ya. Oke, Prof.
Ini Dokter Wahyuni bisa lewat browsernya ya dok ya. Masuk ke di handphonenya atau di tabletnya atau di laptopnya ke browsernya, terus masuk ke www.kahoot.it, lalu masukkan game PIN-nya. Ya, untuk linknya ada di atas tuh ya, dok. Bagian kotak www.kahoot.it. Lalu masukkan kodenya, PIN-nya 848 970. Nah, itu sudah di-share Dr. Monteza tuh. Udah 2109 dok, kita mulai ya. Oke, Prof. Baik, Prof. Baik. Semoga diberikan yang terbaik buat dokter semua. Amin. Get ready. Di layar kelihatan ya dok ya, aman ya? Aman, Prof. Kelihatan. Ini Jumat malam deg-degan nih ya, Dok Abdi ya. Iya, deg-degan. Yeay. Berarti lumayan menyimak nih ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Iya, ada 100 soal ya, Dok Abdi. Apa? Cuma 5 soal. 5 soal. Besok subuh nih. Salah ya dok, bukan menambah waktu tunggu, justru mengurangi waktu tunggu. Wah, terkecoh. Iya, kekecoh kan? Iya. Justru dia mengurangi Aku waktu jadi tunggu. di podium. Aduh, nggak boleh bener lagi nih. Ketiga, bukan merupakan manfaat dok. Yeay, benar semua ya. Ada Dok Fijri nih sama Dok Abdi. Kita lanjut. Kalau soalnya gampang cepet ya. Betul ya dok, jawabannya. Lanjut lagi. Ada yang terkecoh. Wah, nyaris tidak berubah ini. Terakhir ini double point ini kalau nggak salah, hati-hati ya. Wah. Nah, lo. Yang betul 9184 2023 ya dok ya. Kebalik. Iya, sengaja dibalik. Siapa nih? Siapa ini? Nggak boleh. Oke. Prof, ini mungkin yang keempatnya ya Prof ya, Boleh. menang. Yang keempatnya tadi siapa? Ada di catat. Ada di chatnya nggak nih? 07, ada nomor 17 tadi, 017. Oke, baik. Ini saya matikan ya dok ya.
Ya, seru banget. Baik, terima kasih. Ini saya kembalikan ke moderator. Oke, dokter Wuhunya sudah ini nih, dokter Winnie nih, juara ketiganya berarti. Oke, Eh, baik. Terima kasih Prof. Denny atas materinya, luar biasa sekali dan gamenya yang bikin deg-degan. Untuk agenda selanjutnya yaitu closing statement, Prof. Dipersilakan. Ya, baik. Yang pertama, sekali lagi saya apresiasi kepada Dr. B ini dan tim. Yang pertama, yang kedua juga apresiasi kepada sejawat semua. Yang ketiga, mari kita sama-sama implementasikan SNI ini karena keberhasilan adanya standarisasi itu adalah dia bisa diterapkan. Ya, jadi dengan adanya penerapan ini kita niat kita, ikhtiar kita agar pelayanan kesehatan hewan menjadi lebih baik di negara kita dan bahkan SN ini tentu akan diakui juga bukan hanya di level nasional. Tentu ini satu terobosan baru ya bagi kita semua di tengah-tengah apa namanya agak sedikit banyak lah ya mungkin kebuntuan-kebuntuan yang ada tapi kita bisa tetap berinovasi menghasilkan ini. Salam sehat semuanya, semoga lancar. Insya Allah ada pelatihan di bulan Januari kami segera informasikan ke sejawat semua. Nanti mohon bantuannya bisa disampaikan datanya ya dari Dr. B kepada kami. Nanti akan kami kirimkan ke kolega semua. Kita sama-sama maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Prof. Ini mungkin Kami Dok Afdi kita encourage juga ya, kepada seluruh kolega ini buat mendaftar menjadi anggota ARSI kali ya. ya benar Oh iya banget. iya boleh boleh. Karena kan kalau memang dia mau mengajukan SNI harus daftar dulu anggota ARSI. Itu berarti harus Nah, jadi anggota ARSI dulu baru bisa minta. betul. Gitu kuncinya. Baik, jadi kolega semua yang ada di sini, jangan lupa daftar di ARSI ya. Oke, kami punya token of appreciation pada malam hari ini untuk narasumber kita, Profesor Denny. Terima kasih. Sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sudah ya. Baik, terima kasih Prof. Sudah berkenan menjadi narasumber pada malam hari ini. Ya, nanti kita Dan kirim ya Dok Afdi ya ke rumahnya ya. dan kita mohon izin Prof untuk menampilkan hasil rekaman pada malam hari ini di platform YouTube kami ya Prof ya, agar informasinya bisa tersebar luas Boleh. pada kolega yang pada malam hari ini tidak bisa bergabung. Kalau materi yang hari ini saya kirimkan ke Dok Afdi atau gimana? Baik. Iya, materinya bisa dikirim ke Oke, kami, baik, Prof. baik. Oke, nanti materinya Dok Afdi kita akan forward ke email peserta yang sudah mendaftar ya. Jadi nanti dikirimnya via email dan kemudian untuk rekaman webinarnya bisa dilihat lagi di YouTube channel Dr. Benefitsio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya, jangan lupa memfollow Instagram kita dan YouTube kita. Baik, Prof, sudah diterima materinya nih. Gercep banget, Prof. High tech ya. Iya, langsung. Siap. Baik dengan berakhirnya sesi. Dulu deh. Mungkin nanti kita juga kayaknya ke depan akan seru nih kalau kita mengundang berkolaborasi bersama ARSI untuk bikin webinar series terkait manajemen klinik ya, karena kan dari ARSI ini kan sebenarnya yang menampung menaungi gitu ya masalah manajemen klinik ya, Prof Denny ya. Oke, Prof, boleh Prof nanti kalau memang ada kurikulumnya kita akan mencoba berkolaborasi nih Prof di tahun depan ya. Ya. Bisa banyak series dong. Bagaimana manajemen buat rawat inap, manajemen buat banyak ya materi bagus-bagus sih. Sudah punya yang dikorelasikan dengan standar SNI itu. Siap Prof. Ya. Oke, kita akan follow up tahun depan nih. Wah, banyak kerjaan nih. Dok Afdi, semangat. Ya, mudah-mudahan semua kolega di sini tetap bersemangat dan untuk mengikuti seri-seri dari kita. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab, kuisnya juga selesai juga pada malam hari ini untuk kegiatan kita di webinar sosialisasi SNI 9184 tahun 2023.
jangan sampai kebalik tentang pelayanan kesehatan hewan, rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri bersama Profesor Dr. Hewan Denny Noviana PhD BAI CVIM, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia dan Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University. Dan kegiatan ini dapat terselenggara atas kolaborasi Asosiasi Rumah Sakit Hewan Indonesia dan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University bersama Dr. Bide Pet Show, dan tidak lupa disponsori oleh PT Agroveta Husana Dharma, PT Sistar Indonesia, PT Winaka Medica Indotama, Proplan Nestle Purina Petcare, MSD Animal Health Indonesia, PT Anima Medica Sejahtera, dan PT Abdinawa Sejahtera. Terima kasih kami ucapkan yang paling besar kepada Profesor Denny yang sudah berkenan hadir dan mengisi materi pada malam hari ini dan membagikan insight-nya, dan mudah-mudahan di sini kayaknya yang tertarik banyaknya jadi auditor ya. Siap. Ditunggu lagi pengumumannya. Dan terima kasih kepada seluruh kolega yang tetap setia sampai malam hari ini untuk mengikuti materi, dan jangan lupa follow kami ya di Dr. Bide Pet Show, Never Stop Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu semuanya. Makasih ya dok. Amin, Dok Abdi semua. Dan mungkin pengumuman kepada seluruh peserta, nanti pemenang kuis dan juga penanya terbaik akan kita sampaikan melalui email ya, Dok Abdi ya. Jadi nanti pemenangnya akan kita jabarkan di situ untuk kita meminta alamat pengiriman hadiahnya. Terima kasih. Dan untuk share di YouTube channelnya, mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita akan share di sana dan bisa rerun kepada seluruh peserta untuk melihat kembali rekaman webinar malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Thank you Dok Afdi semua. Ya. Pets as well. They cause itchiness, they cause irritation, they can be allergic to the fleas and get flea allergy dermatitis, and it's a real problem for animals. They are found all year round. It's worse so in summer, in the hot, humid weather. You can tell if your pet has got fleas because you'll probably see them. If you part their fur, you'll see these little black grains of rice moving and scurrying away. Fleas live on the pet. They suck their blood. They also lay eggs. Now, these eggs do not stick to the pet, so wherever that pet walks, they're going to drop eggs everywhere. And if you see one flea, then that's probably about 5% of your problem. 95% is actually in your environment. With environmental cleanup for fleas, there's a few things you can do. Number one is vacuuming. Suck up all those flea eggs and the larvae. You want to wash bedding in hot water greater than 60 degrees, and that's your bedding and pets' bedding. If that is not practical, so you've got a big dog bed and you can't stick it in the washing machine, you can put it in direct UV light, and so the UV light will penetrate through and then kill those eggs. It will take a minimum of 8 weeks, 8 weeks up to 12 weeks, sometimes even 16 weeks to clear a flea infestation. So prevention is better than cure. Treat your pets. I recommend Bravecto. I also use Bravecto because it is long lasting, it is safe, it's convenient and effective, so it's a great product to use.
semua untuk kamu. Mother and baby. Chicken and rice kitten. Chicken and rice adult. Persian kitten. Persian adult. Hair and skin. All stage. Senior. Healthy your pet, healthy your pocket. We, Kalba Animal Health, are dedicated to improving human life through animal health. We believe that animals play a crucial role in human life. From dogs, cats, cows, chickens, to shrimp, each has their own role in our lives. At Kalba, we believe that humans and animals fundamentally need each other. And their health is our responsibility. Therefore, we, Kalba Animal Health, as part of the leading pharmaceutical company in Indonesia, are committed to ensuring the health of animals for the well-being of human life. Through thorough product research processes following pharmacopoeia guidelines, and supported by professional human resources and production technology that comply with GMP CPOB, CPOIB standards, we are determined to provide the best products for livestock and your beloved pets. With a distribution network spread across the Indonesia archipelago and the ability to export, we ensure the availability of products wherever you are. We are ready to contribute to improving their well-being for a better life. Kalba Animal Health to improve animal health for a better human life.